Baik, saya rasa sudah menjadi bagian saya untuk boleh membagikan share screen yang boleh saya bagikan. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Judul dari pembahasan topik kita saat ini adalah pergumulan generasi X, Y, Z, dan Alpha menuju kemenangan generasi pewaris kerajaan sorga. Saya yakin kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari rumah tangga, bagian dari keluarga, ada yang sebagai orang tua, dan tentunya ada yang sebagai anak-anak. Senang sekali bila mana sebenarnya saya ingin menyapa satu persatu bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, menyampaikan salam kasih Yesus Kristus buat kita semua. Senang sekali juga bila bisa membayangkan saya bisa bertatap muka secara langsung sebenarnya ya, bukan hanya secara virtual untuk memandang wajah muka dengan muka. Namun ada satu harapan yang paling mulia yang kita harapkan nantinya, bahwa kelak ketika Yesus datang yang kedua kali, saya harap dan ini saya imani bahwa wajah-wajah yang saya pandang secara virtual ini adalah wajah-wajah yang sama yang nanti saya lihat dalam kerajaan sorga. Langsung bertatap muka. Amin. Itulah doa dan harapan kita semua. Apa maksudnya pergumulan generasi X, Y, Z, dan Alpha ini? Kita tahu bersama bahwa ada beberapa teori mengenai generasi manusia belakangan ini. Dari Howe and Strauss, Oblinger and Oblinger, Dos Kaplan, Paul Fussell, dan lain-lain. Maka rata-rata dunia secara umum menerimanya sebagai berikut. Ada itu yang disebut dengan silent generation atau veteran. Disebut juga veteran. Mereka lahir sebelum tahun 1945 dan mereka lahir pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian generasi berikutnya adalah disebut baby boomers. Lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Ini setelah masa Perang Dunia selesai. Dunia tampaknya baru bangkit dari peperangan kepada perekonomian saat itu. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan generasi X atau latchkey generation. Sering juga dijuluki sebagai MTV generation. Terlahir tahun 65 sampai 80. Nah, tampaknya saya berada di generasi ini. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti mungkin dapat memahami sendiri di mana kita sedang berada. Ini adalah zaman di mana komputer baru diperkenalkan. Dan saya ingat memang waktu-waktu SMP dulu, saya masih menggunakan DOS. Komputer yang pakai disk yang besar lalu dikeluarkan, dimasukkan, dan sebagainya. Karena komputer baru diperkenalkan. Tapi setelah tahun 80, ada yang disebut dengan generasi Y generation. Inilah yang sering disebut-sebut sebagai millennials atau digital natives. Terlahir tahun 81 sampai 96. 1981 sampai 1996. Dan mereka ini terlahir sebagai penutup abad 20, memasuki abad 21 atau abad milenium yang dimulai tahun 2000. Keturunan ini disebut sebagai keturunan baru digital karena semuanya serba mulai digital.
Setelah generasi Y ada itu generasi Z atau dikenal dengan Zoomers. Ini sejak tahun lahir di antara tahun 97 sampai 2012. Dan ini tumbuh dengan teknologi digital, meskipun masih ada pada masa transisi dan masih ada yang belum tentu juga melek digital di tahun ini. Tapi kemudian setelah itu ada yang disebut dengan Alpha Generation, yang terlahir tahun 2010 sampai tahun 2020. Mereka inilah adalah generasi pertama yang sepenuhnya lahir di abad ke-21 dan dianggap sebagai sepenuhnya keturunan digital yang terlahir serba digital dan kurang mengenal cara kehidupan lama sebelum ada digital. Dan belakangan ini beberapa orang mengantisipasi sebutan bagi generasi baru yang terlahir pada masa pandemik sejak tahun 2020, tahun lalu. Ada yang sudah mulai menyebutnya sebagai generasi C generation atau generasi C karena terdampak virus corona secara global. Kesimpulan yang boleh kita ambil dari hal ini adalah belakangan ini dari generasi kepada generasi manusia semakin dipengaruhi dengan teknologi canggih yang sebenarnya tanpa kita sadari teknologi ini sudah menghunjam titik paling sensitif dalam berpikir dan dalam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin? Mari kita coba cari tahu. Namun yang perlu saya sampaikan juga bahwa berikut ini sebenarnya saya ingin membagikan renungan pribadi saya berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat sebagai first source, sumber utama, dan juga referensi-referensi lain sebagai second source, sebagai sumber yang kedua. Dan karena ini renungan pribadi saya, maka mohon maaf sebelumnya ini ditujukan sebenarnya kepada saya dan keluarga saya sendiri. Dan kami masih terus berdoa dan bergumul untuk hal ini. Mungkin ada yang kurang ideal dalam pembahasan nanti untuk hadirin sekalian. Ya, kami mohon maaf dan mungkin boleh melewatinya saja. Tapi yang jelas, terima kasih kepada Jemaat Senkuang dan Ministry Doa Ibu yang sudah mengundang saya jauh-jauh hari melalui Ibu Ani Langiliasan. Ibu Ani ini saya kenal sejak kecil sebagai senior saya, putri dari Bapak Suiknya. Saya ingat betul, saya dulu masih belum sekolah di Tanjung Anom. Dan Ibu Ani, lalu Ibu Tina Kemamentu adalah para pemudi yang bahkan lebih senior dari kakak saya yang tertua, saat itu masih remaja. Terima kasih untuk gembala jemaat dan semuanya. Kita puji Tuhan untuk pertemuan saat ini. Harapan saya renungan saat ini tetap boleh menjadi berkat. Bahkan panggilan yang penuh tantangan bagi para orang tua dalam generasi net ini. Generasi net adalah generasi yang berjibaku dengan internet, dengan akses internet. Seperti yang kita alami sekarang. Beribadah harus melalui akses internet, berdoa harus melalui akses internet. Generasi yang terlahir di tengah-tengah akses internet, dan anak-anak kita, bahkan ada generasi yang tidak mengenal lagi bagaimana kehidupan itu, kehidupan keluarga sebelum ada internet.
karena mereka sudah terbiasa dengan internet. Mari kita sekali lagi berdoa. Tidak putus-putusnya kami terus berhubungan dengan Engkau Tuhan, karena disitulah kekuatan kami. Ketika kami hendak membaca ayat demi ayat firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Dan biarkan kami melihat Yesus Kristus saja, Tuhan pencipta kami yang ditinggikan. Dan kami boleh diubahkan oleh firman itu. Sekali lagi ampuni dosa dan salah kami yang banyak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dasar Alkitab yang akan kita bedah pagi hari ini terdapat dalam Kejadian 3. Ini adalah pasal tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa yang menyebabkan semua hal buruk terjadi di dunia ini. Termasuk pandemi sekarang ini dan bahkan kematian. Coba tidak ada dosa, maka tidak perlu ada pandemi ini. Tidak perlu ada kematian. Hanya karena upah dosa sajalah yang telah masuk ke dunia ini, yang menyebabkan kematian. Sehingga penting juga untuk kita merenungkan peristiwa pertama kali bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dengan harapan kita dapat memahami pergumulan dosa ini untuk kemudian melihat ke depan kepada kemenangan dari pergumulan dosa. Kemenangan yang disediakan Tuhan. Tuhan pencipta kita, yaitu keselamatan dari keadaan berdosa. Ayatnya kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saya merenung bagaimana rupa ular. Saat itu yang disebut binatang paling cerdik. Kita tidak bisa membayangkan seperti ular sekarang yang memiliki bentuk dan wajah bagi beberapa orang cukup menakutkan. Tetapi saat itu ular adalah binatang yang indah. Dia bisa terbang dan memiliki sayap. Dan kulitnya dapat memantulkan cahaya matahari. Dan saya membayangkan kalau dia sementara terbang di atas, lalu cahaya matahari terpantulkan dari kulitnya, lap-lap, lap-lap. Wah, berkilau-kilau. Dan disebutkan dia paling cerdik. Apakah baik menjadi cerdik? Tentu baik menjadi cerdik. Karena dari bahasa aslinya, dalam bahasa Greka, cerdik ini pernah digunakan istilahnya oleh Yesus Kristus. Dari kata dasar phronimos, yaitu wise. Lalu aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ketika Yesus mengatakan cerdik di sini, itu dia maksud Yesus Kristus adalah mengatakan ketika mengenai ular ketika pertama kali diciptakan. Dan memang ular pertama kali diciptakan adalah wise, cerdik. Berbeda dengan 2 Korintus 11 ayat 3 yang menyebutkan mengenai ular juga, tetapi tidak menggunakan kata cerdik lagi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu
yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan, di sini sudah menggunakan kata yang berbeda, panorgia, cunning, craftiness, trickery, dengan kelicikannya. Inilah yang konteksnya di situ disebutkan secara langsung berkenaan dengan Hawa. Perbedaannya antara cerdik dengan licik. Dan licik adalah bukan sifat yang Tuhan berikan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Oh, ular berbicara." Bagaimana cara ular berbicara? Apakah dengan intonasi yang tinggi, manggil-manggil, "Hawa, Hawa, Hawa, Wa, Wa, Wa," atau bagaimana? Ular dalam bahasa asli yang dipakai di sini adalah nahas, yang sebenarnya dapat mengartikan enchantment, el canto dalam bahasa Latinnya. Dalam bahasa Latin encanto, dalam bahasa Spanyol el canto, dalam bahasa Inggrisnya bernyanyi. Jadi dari bahasa Ibraninya bisa saja ular ini berbicara kepada Hawa dengan cara yang mempesona, yaitu bernyanyi dengan suara yang merdu. Saya tidak tahu bagaimana bernyanyinya, mungkin mungkin saya nggak tahu lah. Yang jelas bernada, dan hal ini menarik perhatian Hawa. Suara ini bisa memanjakan indera pendengaran. Dalam keadaan sadar, ini pasti akan menarik perhatian kita. Tapi namanya suara yang bernada, bahkan musik, artinya suara yang bermusik. Justru suara itu juga dapat masuk dalam otak bawah sadar. Namun tetap menimbulkan reaksi tubuh, walaupun kita tidak menyadarinya. Dan begitulah cara ular yang bisa saja memanggil Hawa dengan cara yang menarik melalui indera pendengaran. Lalu bagaimana reaksi Hawa mendengar suara itu? Kalau umpamanya kita sedang pergi jalan-jalan di luar, lalu kita ketemu kucing atau anjing begitu, lalu dia menengok ke arah kita, lalu tiba-tiba dia berbicara, "Wan, Wan, mau kemana, Wan?" Bagaimana perasaan kita? Mungkin ada di antara kita yang memang langsung lari ketakutan, tapi ada juga mungkin yang menggertak dan sebagainya. Tapi yang jelas saat itu Hawa tidak takut. Kenapa? Karena Hawa saat itu belum jatuh dalam dosa. Sementara ketakutan itu muncul setelah ada dosa. Tidak heran 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena memang Allah tidak pernah memberi roh ketakutan. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya Hawa saat itu tidak ada rasa takut, karena dia belum jatuh dalam dosa. Coba tidak ada dosa di dunia ini, apa yang perlu kita takuti? Tidak ada. Semuanya indah, semuanya mulia. Semuanya sedap didengar. Semuanya adalah kebajikan. Tetapi saat itu Hawa yang muncul gantinya ketakutan, yang muncul adalah curiosity. Ingin tahu. Ini dia. Kita harus hati-hati dengan rasa ingin tahu. Kita harus benar-benar menyelidik. Kalau kita ingin tahu, mana itu lebih besar?
Apakah kita ingin tahu kebenaran dan rencana keselamatan Tuhan? Atau kita ingin tahu lebih banyak berita-berita dunia dan bahkan gosip-gosip? Apa reaksi kita kalau kita mendengar gosip yang menarik? Desas-desus, kabar burung. Hawa pertama kali terpikat karena curiosity. Dan itu bermula dari mendengar. Jadi kesimpulan yang pertama, dosa dapat masuk berawal dari indera pendengaran. Dan Roma 10 ayat 17 sebenarnya juga memberitahu kepada kita, iman justru timbul pertama dari pendengaran. Inilah great controversy between sense of hearing. Pertentangan yang besar antara indera pendengaran. Yang mana yang mau didengar? Apakah kita dengan mendengar akan menumbuhkan iman, menimbulkan iman yang baru, atau justru karena indera pendengaran dosa itu bisa timbul? Ular itu berkata kepada perempuan itu. Saya pun ingin bertanya juga, mengapa setan memilih perempuan ya? Mengapa setan memilih Hawa? Kenapa setan nggak memilih Adam saja, yang digoda Adam? Sebenarnya Hawa memiliki kelebihan di mana Tuhan menciptakan mereka, kaum perempuan, yaitu Hawa diciptakan memiliki perasaan yang lebih peka daripada Adam. Perempuan lebih banyak memakai perasaan karena memang diciptakan memiliki kepekaan terhadap perasaan yang lebih besar daripada pria. Saya teringat waktu anak saya yang pertama jatuh pertama kali. Wah, saya sebagai papanya logikanya sudah kebingungan melihat anak saya yang jatuh tepat di dahinya berdarah. Saya pikir sudah menjadi apa ini. Tapi saya lihat istri saya tenang-tenang saja. Dan dia mengatakan, nggak apa-apa itu, Dad, nggak apa-apa itu. Bagaimana tidak apa-apa? Ini sudah berdarah di bagian dahi. Saya larikan ke rumah sakit, masuk ke ICU dengan tergopoh-gopoh. Di Denpasar, saya ingat itu. Tapi begitu tiba di ICU, perawat melihat hal yang tergopoh-gopoh, mencoba untuk melayani saya, akhirnya saya ditenangkan. Oh, nggak apa-apa ini Pak. Kalau umpamanya di bagian depan ini hanya luka luar saja. Yang bahaya itu kalau bagian belakang, keluar darah di telinga dan sebagainya. Di situ saya mengingat, oh, rupanya istri saya lebih peka mengetahui anaknya daripada saya ya. Suami yang seringkali lebih banyak pakai logika ini. Tetapi sejujurnya kelebihan kaum perempuan, kaum ibu, kaum wanita yang dianugerahkan oleh Tuhan ini justru kemudian setan mencoba untuk masuk di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan, ular itu berkata kepada perempuan itu. Setan memilih untuk mencoba menjerat dengan tipu muslihatnya lebih kepada Hawa yang memiliki sense of feeling ya, perasaan lebih besar, kepekaan
perasaan lebih besar daripada Adam, kaum pria. Lalu ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini kalimat langsung dari setan itu sendiri. Apakah benar demikian? Apakah ucapan setan ini sama dengan perintah Tuhan? Tentu tidak. Karena ini adalah pemutarbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diputarbalikkan. Saya jadi merenung. Kalau saya suka memutarbalikkan kata, ini spiritnya, rohnya yang pertama ini dari setan. Karena jelas-jelas dalam Kejadian 2, 16 dan 17, Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Setan ternyata memutarbalikkan firman Tuhan. Tampaknya similar, mirip, tetapi dia bisa memutarbalikkan kata itu. Inilah dusta. Karena memang selamanya setan selalu kontradik dengan Tuhan, kontradiksi dengan Tuhan, selalu tidak sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, dia tidak mau ngomong A. Dia pasti ngomong B, tetapi menelikung dulu. Dia mungkin ngomong A dulu sedikit, lalu diputar menjadi B. Itulah dusta dari iblis. Dan kalau saja Tuhan memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah yang ada di tengah taman, maka sedikitnya ada 3 golongan yang berbeda yang dapat merespon perintah Tuhan ini. Golongan yang pertama bisa saja mengatakan, semua buah sama saja, tidak ada yang haram. Makan saja semua. Buah tidak haram. Atau golongan yang kedua, waduh, Tuhan melarang pohon yang di tengah taman untuk dimakan. Waduh, supaya aman, lebih baik semua buah jangan dimakan. Tapi ada golongan yang ketiga, yang menerima firman Tuhan dengan tepat. Mana yang boleh dimakan, dimakan. Dan mana yang tidak boleh dimakan, tidak dimakan. Yang lebih parah mungkin bisa saja ada golongan yang keempat. Wah, kita makan aja semuanya, daunnya, batangnya, akarnya, bagi saja. Maaf, makan saja. Apa reaksi Hawa terhadap statement yang salah? Ayat 3 menyebutkan, Hawa menyaut. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Apa reaksi Hawa terhadap statement ini salah ketika dia menyaut? Padahal dia tahu bahwa ucapan ular itu salah. Nah, memang kadang-kadang ular itu atau setan itu ingin diketahui bahwa dia salah. Ini loh aku salah. Tetapi yang tujuan utama dari ular itu sendiri adalah supaya walaupun dia memberitahu dia salah, tapi tujuan utamanya adalah supaya manusia berhubungan dengan dia. Supaya ada feedback, ada respon, sehingga terjadi hubungan.
Nah, kalau sudah terjadi hubungan ini, walaupun didasari dengan pernyataan yang salah, itu harus hati-hati. Ada bahaya. Itu sebabnya di ayat yang lain Yesus mengatakan, jangan pergi, jangan lihat. Karena seringkali setan tidak peduli dia dipandang salah, sejauh dia bisa menarik perhatian kita untuk get in touch with them. Kalau seandainya statement ular sama dengan Tuhan, maka bisa saja Hawa akan mengatakan, sudah benar kok, ya memang Tuhan mengatakan demikian, kenapa mesti tanya lagi? Mungkin setan tidak akan mempedulikan, mungkin Hawa tidak akan mempedulikan omongan setan. Tetapi justru karena diputar balik kata itu, maka Hawa berniat membetulkan, tetapi tanpa sadar Hawa sudah berkomunikasi dengan kuasa kegelapan. Ini menjadi pertanyaan yang besar buat anak-anak kita, anak-anak remaja kita. Is it safe to get in touch with any kind of relationships? Apakah aman untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan berbagai macam jenis relationship? Kita harus lebih banyak berdoa dan waspada akan hal ini. Ayat yang ketiga mengatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini pembetulan dari Hawa. Pertanyaan dari ular tadi dijawab dengan Hawa mencoba membetulkan. Nah, disinilah muncul pertama kata makan dan raba. Perintah Tuhan sebenarnya hanya mengatakan jangan makan, tetapi mengandung konsep thought inspiration lebih dari sekedar verbal inspiration. Sebagai manusia pertama yang diciptakan sempurna, Adam dan Hawa memiliki intelektual dan etika yang tinggi. Sehingga mereka dapat dipastikan akan menggunakan tangan mereka untuk membantu memakan makanan. Gantinya memakan secara langsung dengan mulut mereka. Dengan kata lain, mereka akan menjamah buah lebih dahulu sebelum memakannya. Dari konsep ini, Hawa bisa saja menangkap maksud Tuhan untuk tidak memakan buah itu, yang sudah tentu tidak menjamahnya terlebih dahulu. Dipandang dari segi cara memakan, thought inspiration untuk perintah jangan makan sudah termasuk jangan raba. Itu sebabnya Hawa membetulkan dengan mengatakan jangan kamu makan ataupun raba. Dan pada kenyataannya di ayat 22 Tuhan juga menggunakan kalimat jangan mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu untuk memakannya. Ini perintah Tuhan ketika Tuhan menghalau manusia yang sudah berdosa untuk tidak memakan buah kehidupan. Buah dari pohon kehidupan sebagai paradoks dari pohon kematian di Taman Eden. Disitulah Tuhan menggunakan jangan mengulurkan tangan. Jangan makan artinya jangan raba. Tapi kemudian ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, disinilah letak penipuan setan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal kita tahu tidak lama kemudian, Kejadian 4 ayat 8 menunjukkan pembunuhan Kain terhadap Habil. Dan anak dari Adam dan Hawa ini harus mengalami kematian. Setan datang ke dunia ini sebagai deceiver, penipu. Dan di kitab Wahyu 12 ayat 9, dia disebut sebagai naga besar, dan disebut juga sebagai si ular tua. Nah, ini mengingatkan kita kepada peristiwa ini. Ular ini. Di ayat yang keempat, naga ini bersama dengan ekornya, dia menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Apa arti ekor dan bintang-bintang?
ekor dalam Yesaya 9 ayat 14 adalah dusta. Sehingga ketika ekor naga itu menyeret bintang-bintang di sorga, maka ekor naga itu menyeret dengan dusta. Dan bintang-bintang dalam Wahyu 1 ayat 20, bintang itu ialah malaikat. Berarti sepertiga malaikat sorga diseret oleh Lucifer dengan dusta, dengan penipuan. Saya pun jadi merenung. Sedangkan sepertiga malaikat sorga saja jatuh dalam dosa karena dusta. Dan kali ini manusia Hawa jatuh dalam dosa karena ditipu, dusta. Tidak heran Yesus menyebutkan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu adalah bapa segala dusta. Saya jadi merenung, organ tubuh mana yang paling berperan dalam berdusta? Oh, lidah. Setiap hari kita ini tergoda untuk berdusta. Berbicara tidak tepat seperti seharusnya. Saya ditelepon, Pak Pendeta, sudah posisi di mana? Oh, sudah ini sudah di jalan ini. Padahal baru mau keluar rumah. Wah, ini dusta. Tidak tepat. Tidak sadar. Saya bertobat. Lebih baik berdiam diri daripada berdusta. Ditanya pertanyaan yang paling sulit pun lebih baik menjawab, maaf, saya kali ini tidak bisa menjawabnya. Daripada mengaku apa itu bohong putih. Maksudnya katanya untuk kebaikan, tapi tetap saja bohong. Tetap saja dusta. Karena setan adalah bapa segala dusta. Di ayat yang kelima, setan melanjutkan alasannya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Godaan setan kepada Hawa adalah matamu akan terbuka. Seolah-olah setan berusaha meyakinkan manusia bahwa Tuhan itu menciptakan manusia tidak sempurna. Buktinya penglihatan matanya terbatas. Tidak terbuka. Setan berusaha meyakinkan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu dari manusia. Dan kali ini setan menawarkan penglihatan yang lebih jelas. Matamu akan terbuka. Ini menimbulkan curiosity, rasa ingin tahu. Dan kemudian ayat 6a, bagian yang pertama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wow. Melihat, sedap kelihatannya, menggunakan kata melihat lagi, menarik hati, hati ini perasaan, dan memberi pengertian. Pengertian ini pikiran, akal budi. Jadi dengan melihat, maka tampaknya hati dan pikiran ini ditarik untuk terpengaruh mengatakan, ini buah sedap. Tipis sekali dusta dan penipuan setan ini. Kalau tidak watch and pray, kalau tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita ini mudah sekali ditipu. Dan karena buktinya kemudian Hawa melihat buah itu dalam bahasa Inggrisnya pleasant to the eyes, delight to the eyes, desirable, menarik hati, menyentuh perasaan, memberi pengertian, memuaskan curiosity, memuaskan rasa ingin tahu.
Hati-hati. Kita harus hati-hati. Kesimpulan yang kedua, dosa mengintip dari indera penglihatan. Untuk ayat 6 bagian B, disebutkan di situ, akhirnya Hawa mengambil buahnya. Dia memegang, dia meraba. Nggak terjadi apa-apa. Setelah dipegang, diraba, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jika memang Tuhan melarang buah itu untuk diraba, berarti ada sesuatu yang dapat menggoda jika menyentuhnya. Dan karena belum ada dosa saat itu, saya yakin buah itu tidak berduri. Bukan durian ya. Bisa saja itu soft to touch, lembut diraba. Sehingga dosa, kesimpulan yang ketiga, dosa dapat menggoda dari indera peraba. Ayat ini kemudian langsung mencatat bahwa setelah Hawa mengambil buah itu, maka ia memakannya. Tapi tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan yang terlewatkan yang bisa ditanyakan untuk memahami peristiwa sebelum memakan buah terlarang. Apa yang biasa dilakukan orang ketika ia hendak membeli buah dan ingin tahu apakah buah ini sudah masak atau belum? Bagaimana jika para ibu mendeteksi buah ini asam atau manis? Dengan cara menciumnya. Bahkan dari jauh sekalipun sebelum kita memakan buahnya, seringkali sudah ada buah yang dapat kita lebih dahulu mencium aromanya. Jadi dapat direnungkan, Hawa bisa saja mencium aromanya terlebih dahulu sebelum memakannya. Hal ini membawa kepada kesimpulan berikutnya. Dosa dapat menggoda juga dari indera penciuman. Dan akhirnya Hawa memakan buah terlarang itu. Demikian juga Adam. Kira-kira bagaimana rasanya buah itu? Kecut, masam, atau pahit? Saya tidak yakin. Ya betul, Tuhan sendiri yang menciptakan indera perasa. Dan ia juga menciptakan buah-buah yang segar rasanya. Tidak ada salahnya kita merasakan buah-buah yang bercita rasa tinggi, tetapi perhatikan cara setan menipu manusia melalui indera perasa. Indera ini dapat digunakan setan untuk menjauhkan kita dari perintah Tuhan. Dan setan dapat menawarkan rasa-rasa yang lain, yang mengumbar selera, dan mengubahkan cara pikir manusia yang saleh di Taman Eden, menjadi manusia yang gelojoh di pasar ekstrim La Paz, Bolivia. Maaf. Sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan nama tempat sebenarnya. Karena itu adalah hanya nama tempat saja. Tetapi jika Anda search di Google, pasar ekstrim yang menjual makanan dari segala macam binatang, maka Anda akan mendapati 4 pasar ekstrim di dunia yang bahkan disebut sebagai awal mula COVID-19. Yang pertama adalah pasar La Paz, Bolivia. Yang kedua adalah Exotic Meat Market, ini adalah pasar online. Yang ketiga adalah pasar seafood Huanan, Cina. Dan yang keempat adalah pasar ekstrim Tomohon, Indonesia. Sekali lagi, tidak ada salahnya memiliki selera yang saleh dalam hal makanan. Karena Tuhan menciptakan selera yang saleh tersebut. Tetapi jika selera itu memprovokasi kita untuk menjauhi firman Tuhan, menjauhi pekabaran Tuhan, bahkan melanggar perintah Tuhan, maka kita harus waspada dan berdoa dalam menggunakan selera kita.
Ya benar, yang salah sebenarnya bukan pada buah yang dimakan oleh Hawa, karena buah itu tidak terdapat dalam daftar haram halal di Imamat 11. Tetapi permasalahannya lebih kepada apakah kita ikut perintah Tuhan atau tidak. Karena buah yang halal sekalipun akan menjadi haram jika Tuhan perintahkan, jangan makan. Dan dalam hal selera, kita harus berhati-hati. Apakah selera kita membawa kita memuji Tuhan, atau justru sebaliknya menjauh dari Tuhan, dan bahkan melanggar perintahnya. Itu sebabnya kesimpulan yang kelima, dosa dapat menipu kita melalui indera perasa. Tampaknya setan berusaha untuk masuk, mencari celah, mencari pintu untuk menjatuhkan manusia melalui 5 indera ini. Dan kita harus banyak menyerahkan 5 indera kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan pergumulan generasi X, Y, Z, dan Alpha di akhir zaman ini? Generasi ini menyangkut orang tua, anak dewasa, anak muda, anak remaja, anak-anak, anak balita, anak batita sekalipun. Bahkan sampai anak yang masih ada dalam kandungan sekalipun. Kenapa? Karena generasi ini adalah generasi yang semakin dipengaruhi dengan teknologi canggih, yang tanpa kita sadari menghunjam titik paling sensitif dalam berpikir dan dalam mengambil keputusan. Majalah Time Magazine menyebutnya generasi milenial ini sebagai the me generation. Generasi aku, dan aku. Generasi yang disebut malas namun memiliki kebebasan untuk narsis. Selfish, selfie. Padahal masih tinggal dan menggantungkan hidup sama orang tua. Sebagai sebuah keluarga, kita semakin dikepung oleh keadaan akhir zaman. Dan bahkan keadaan yang menipu, menyerang, dan mempengaruhi kelima indera kita dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, bahkan dalam mengulang-ulang memutuskan hal yang sama. Mengulang-ulang memutuskan hal yang sama akan jadi tabiat. Sementara tabiat ini adalah satu-satunya hal yang kita bawa ke sorga. Kita nggak bawa rumah, kita nggak bawa mobil, kita nggak bawa baju, kita nggak bawa apa-apa ke sorga. Cuma tabiat. Mari coba kita review kembali. Kesimpulan pertama, dosa berawal dari indera pendengaran. Bagaimana dengan sikon mutakhir mengenai hal ini? Musik sekular merambah di mana-mana. Ya, anak-anak kita boleh saja pakai earphone. Tapi ini pergumulan saya pribadi. Apa yang didengarnya? Setiap waktu dan keadaan apa saja, di mana saja, dan kapan saja tersedia musik untuk didengar. Tapi musik yang bagaimana? Tidak ada salahnya mendengar musik, tetapi kita tidak bisa terlalu percaya terhadap apa yang didengar oleh anak-anak kita. Kita harus bertanya lebih banyak mana masuk ke dalam telinga yang mempengaruhi cara berpikir kita. Apakah lagu rohani yang memuji Tuhan? Atau lagu sekuler yang mengajak untuk menjadi selfish? Belum lagi perangkat-perangkat teknologi yang menyediakan kenyamanan dalam mendengar. Home theater itu semua ada ukurannya, kalau sudah lihat di gambar. Suara yang muncul dari depan, dari belakang, dari samping, sehingga ketika mendengar akan menghunjam masuk ke dalam indera pendengaran dan tanpa kita sadari mempengaruhi cara berpikir kita.
Musik masuk ke dalam pikiran melalui otak bawah sadar talamus dan melampaui kekuatan berpikir dan pertimbangan yang terdapat dalam korteks cerebral. Dan musik berirama yang diulang-ulang mempunyai suatu pengaruh hipnotis. Music is hypnotizing. Kita harus memastikan musik apa yang didengar oleh anak-anak kita. Dosa mengintip dari indera penglihatan. Ya, bagaimana dengan sikon mutakir mengenai daya tarik penglihatan? Kita sudah terbiasa sekarang dengan video call. Yang dulu masih belum ada video call. Ya oke lah. Tetapi bagaimana dengan tawaran setan untuk melihat sesuatu yang tampaknya samar-samar? Namun kini teknologi mampu menampilkan secara leluasa. Dan bahkan teknologi dapat menampilkan ketajaman gambar yang mata kita sendiri kurang mampu lagi melihatnya. Dan gambar-gambar itu memunculkan curiosity yang besar, rasa ingin tahu. Kalau di sini ada lubang, seandainya ada pintu, lalu ada lubang, lalu saya letakkan tulisan di atasnya. Jangan dilihat. Kira-kira apa reaksi kita? Apakah kita memang tidak mau melihat, atau justru kita datang untuk mengintip dan melihat? Ini secara cepat saja, bagaimana gambar-gambar teknologi, virtual reality, augmented reality, dan sebagainya, semuanya masuk melalui indera penglihatan. 3D, video, home theater, dan sebagainya. Wah, tampaknya realitas, real, tampaknya real. Tetapi sebenarnya semuanya hanya tontonan. Dan di balik itu semua ada skenario yang dipertontonkan. Ini yang harus kita hati-hati. Hati-hati sekali dengan indera penglihatan kita. Saya jadi teringat lagu anak-anak, awas mata yang selalu melihat. Kesimpulan yang ketiga, dosa dapat menggoda dari indera peraba. Bagaimana dengan sikon mutakir mengenai daya tarik sentuhan? Dengan sentuhan, manusia bisa mengetahui apa saja yang ia perlu. Touchscreen, one touch link. Karena memang teknologi kita inilah pergumulan generasi milenial dan seterusnya. Semua mengarah persis seperti apa yang Alkitab jabarkan tadi. 5 indera. 5 indera kita diserang. Dan kita harus bijaksana untuk menggunakan 5 indera itu. Apa yang akan kita buka dan lihat dengan one touch only, sekali sentuh saja. Bagaimana dengan dosa yang dapat menggoda dari indera penciuman? Ini ada yang disebut dengan ozon. Dapat mencium aroma melalui transfer digital. Jadi kalau umpamanya kita telepon di sini dengan keluarga kita di tempat lain, lalu dia bertanya, kamu pakai parfum apa? Mengarah kepada penciuman melalui teknologi. Bagaimana dengan kesimpulan yang terakhir? Dosa dapat menipu kita melalui indera perasa. Adanya digital taste simulator. Ini untuk stimulate the tongue to produce the taste sensation. Untuk merangsang indera perasa. E-sigaret. Ini teknologi-teknologi sekarang
yang mengelilingi. Padahal isi dari rokok elektronik ini di tahun 2013 saja disebutkan 250,000 middle and high school students never smoked regular cigarettes but had used cigarettes. Anak-anak kita digoda untuk menggunakan elektronik, rokok, karena indera perasa yang digoda. Bagaimana dengan acara-acara TV? Menggoda manusia mengeksplor indera perasa. Secara ilmiah, perkembangan dari 5 indera dari bayi kita yang saya ambil dari parents.com, ternyata masing-masing indera ini bertumbuh berbeda-beda. Bayi yang masih dalam kandungan baru muncul kuncup janin untuk perasanya, walaupun belum bisa merasakan, itu 1,5 bulan. Demikian juga indera peraba. Tapi kalau indera pendengaran, usia 5 bulan dalam kandungan, dia sudah dapat mendeteksi suara. Itu sebabnya waktu istri mengandung, tampalkan itu earphone, musik-musik rohani, musik-musik yang lembut, yang baik di dalam di kandungan istri. Maka anak itu dapat mendengar usia 5 bulan. Tapi untuk indera penglihatan dan indera penciuman itu pada trimester ketiga atau triwulan ketiga baru mereka dapat mendeteksi cahaya dan kemudian mereka dapat mendeteksi bau dari makanan yang dimakan oleh ibu. Dan mereka ini bertumbuh. Indera mereka ini bertumbuh, tidak langsung jadi. Bulan pertama ketika dilahirkan, indera pendengaran, penciuman, dan peraba ini mulai benar-benar bertumbuh secara signifikan. Tetapi indera penglihatan masih terbatas, demikian juga penciuman. Makanya waktu baru lahir, mata mereka masih tidak jelas melihat, hanya melihat bayang-bayang saja. Tapi ini terus bertumbuh. Dari bulan ke bulan, khususnya pada tahun pertama dilahirkan, indera-indera ini bertumbuh. Artinya, jika sejak kandungan kita perdengarkan terus lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang lembut, maka ia akan bertumbuh dengan hal-hal yang lembut. Sebaliknya, kalau kita perdengarkan, para ibu mendengarkan lagu-lagu yang keras, rock and roll dan sebagainya, anak kita akan bertumbuh dengan lagu-lagu keras. Jika sejak bayi anak-anak kita kasih makanan manis-manis dan makanan enak-enak terus, maka anak ini akan bertumbuh dengan selera-selera yang enak-enak, yang manis-manis dan sebagainya. Demikian juga pendengaran, demikian juga peraba, dicubit, dijambak, dipukul sejak kecil. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan indera peraba mereka karena sensitivitas dalam kulit mereka merasakan itu. Demikian juga penciuman. Jika tinggal di lingkungan yang kotor, maka dia akan terbiasa dengan bau yang kotor dan sebagainya. Hamba Tuhan Ellen White. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jika pergumulan ini dialami oleh orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan 5 indera mereka, bahkan di akhir zaman ini, apa rahasia kemenangan bagi generasi umat Tuhan untuk pewaris kerajaan sorga? Untuk menjadi pewaris kerajaan sorga, kita harus menuju kepada kemenangan generasi umat Tuhan yang mewarisi kerajaan sorga. Hamba Tuhan menuliskan dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak, 2-3 tahun pertama sangat penting.
untuk mengajarkan dan mendisiplin anak-anak. Tapi kalau banyak yang kilaf dalam 2 atau 3 tahun yang pertama mengatakan, oh anak itu masih kecil, tidak usah disiplin. Disiplin bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang lembut, tetap teguh mengajarkan apa yang baik. Maka mereka akan bertumbuh dengan baik. Jika tidak, semakin dewasa, mereka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Bagaimana dengan pendengaran? Segala sesuatu yang dapat dilakukan harus diperbuat untuk menemukan kepribadian kita sendiri kepada anak-anak kita, sehingga tidak akan kelihatan ketidakadilan sebagaimana yang dipraktikkan dalam dunia ini. Kita harus menjaga ketat sedemikian rupa supaya pandangan mata kita itu dan pendengaran telinga kita agar perkara yang mengerikan tidak masuk kepada pikiran kita. Hamba Tuhan memperhatikan indera pendengaran. Saya merasa gelisah sementara saya menyaksikan kelakuan yang sembrono dari para pria dan wanita yang mengaku percaya kepada kebenaran. Tampaknya tidak ada Allah lagi di dalam pikiran mereka. Pikiran mereka telah dipenuhi dengan omong kosong. Percakapan mereka hanya kesia-siaan dan hanya membicarakan perkara-perkara kosong yang tak berguna. Mereka mempunyai suatu pendengaran yang tajam kepada musik, dan setan mengetahui alat-alat musik apa yang dapat menggairahkan supaya hidup, memikat, dan mempesonakan pikiran, sehingga Kristus tidak diinginkan lagi. Jiwa itu membutuhkan kerohanian yang berasal dari Ilahi untuk pertumbuhan kasih karunia yang sedang diperlukan. Bagaimana dengan indera pengecapan? Roh Nubuat menasihatkan. Pada umumnya anak-anak dibesarkan sejak masa ayunan memanjakan selera dan diajar mereka hidup untuk makan. Seorang ibu berjaksa banyak ke arah pembentukan tabiat anak-anaknya pada waktu mereka masih anak-anak. Ibu itu dapat mengajar mereka untuk mengendalikan diri, atau dapat ia mengajar mereka memanjakan selera dan menjadi orang-orang yang gelojoh. Memang benar bahwa perhatian harus dikerahkan untuk menyediakan makanan sehat di atas meja makan. Dipersiapkan dengan cara yang sehat dan menarik pula. Jangan ada pendapat bahwa apa saja yang diaduk begitu saja bersama-sama berguna sebagai makanan sudah cukup baik untuk anak-anak. Tetapi seharusnya lebih sedikit waktu digunakan dalam mempersiapkan bahan-bahan makanan yang tidak sehat di atas meja makan, yang hanya memanjakan selera yang sudah merusak, dan harus lebih banyak waktu mendidik dan mengajar anak-anak. Anak-anak kita haruslah diajar untuk mempraktekkan penyangkalan diri dan pengendalian diri. Yang menjadi sebab mengapa banyak pengerja yang merasa bahwa mereka mengalami kesulitan kalau tidak menyederhanakan cita rasa mereka, selera, dan kecenderungan mereka. Itulah sebabnya mengapa banyak orang bangkrut dan secara tidak jujur mengambil uang atau korupsi, adalah karena mereka berusaha memuaskan selera mereka yang berlebihan, baik istri dan anak-anak mereka. Seharusnya lah para ibu dan bapak berhati-hati untuk mengajarkan penghematan dengan cara memberikan petunjuk dan teladan kepada anak-anak mereka. Itu adalah nasihat-nasihat. Tapi mari kita coba lihat latar belakang penulisan hal ini mengenai indera penciuman. Di Taman Eden, Allah adalah penggemar keindahan. Ia telah memberikan bukti kepada kita tentang hal ini dalam perbuatan tangannya. Ia membuat satu taman yang indah untuk leluhur kita yang pertama di Taman Eden. Pohon-pohon yang kokoh dihasilkan dari tanah, segala macam pohon untuk kegunaan dan perhiasan. Kembang-kembang yang indah, bunga-bunga indah dijadikannya. Kembang-kembang yang luar biasa eloknya, dari segala corak dan warna yang membuat udara harum semerbak. Allah bermaksud supaya manusia memperoleh kebahagiaan dalam pekerjaannya, dan supaya segala kebutuhannya dicukupkan dengan buah-buah pada taman itu. Allah juga memperhatikan indera penciuman. Di bilik yang kudus, ini latar belakangnya adalah konsep sanctuary, tabernakel, bait suci.
Di bilik yang kudus terdapat kaki Dian di sebelah selatan dengan 7 lampunya menerangi tempat kudus itu siang dan malam. Di sebelah utara berdiri meja roti sajian, dan di depan tirai atau selubung yang memisahkan bilik yang kudus dari bilik yang maha kudus terdapat mezbah pedupaan, yang daripadanya naik asap bau-bauan yang harum bersama doa-doa orang Israel di hadirat Allah. Kutipan yang terakhir. Segala ini adalah yang latar belakang tulisan inilah mengenai nanti di dunia baru. Ini adalah tujuan dari generasi umat Tuhan untuk tiba dalam kerajaan kekal, memperoleh kemenangan melewati segala pergumulan yang menekan 5 indera kita. Hamba Tuhan menuliskan, segala kekayaan alam semesta akan dibukakan untuk dipelajari umat Allah yang telah ditebus itu. Nanti di surga kita akan belajar kekayaan alam semesta. Dengan tidak dikekang oleh kematian, tidak ada kematian, mereka terbang dengan sayap yang tidak dapat lelah ke dunia yang jauh. Tidak ada lagi mobil, sepeda motor, pesawat, tidak ada lagi PPKM, tidak terbatas kita lockdown, tapi terbang dengan sayap menuju ke dunia-dunia yang lain, yang jauh. Penghuni dunia yang bergetar hatinya pada waktu mereka menyaksikan kesengsaraan umat manusia dan membunyikan nyanyian-nyanyian kesukaan setelah mendengar berita penebusan jiwa. Dengan tidak dapat diuraikan sama sekali, umat manusia dari dunia ini memasuki lingkungan sukacita dan ke dalam hikmat daripada makhluk yang belum pernah jatuh dalam dosa. Mereka membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang telah diperoleh dari zaman kepada zaman dalam memikirkan hasil perbuatan tangan Allah. Dengan penglihatan yang terang, mereka memandang kepada kemuliaan ciptaan itu. Matahari, bintang, dan cara peredarannya, semuanya berputar dalam segala peraturan yang ditentukan tahta ilahi. Di atas segala sesuatu, dari mulai yang terkecil sampai pada perkara yang terbesar, nama Khalik telah dituliskan, dan dalam segala kemegahan kuasanya ditunjukkan. Indera penglihatan kita akan benar-benar melihat hebatnya, agungnya, megahnya kuasa Tuhan melalui alam semesta ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah tujuan rumah tangga kita, keluarga kita. Ya, saya tahu kita tidak bisa menghindar dari berita duka cita. Dan kita harus hadir secara sosial masyarakat dari duka cita satu kepada duka cita yang lain. Tetapi berdoa di dalam hati. Minta Tuhan petunjuk dan hikmat. Berapa persen dalam 24 jam setiap harinya yang kita gunakan untuk hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sedap didengar, atau berapa persen kita gunakan untuk merenungkan firman-Nya yang dahsyat, yang mulia, yang megah, yang sedap didengar. Karena itu akan mempengaruhi semua indera kita. Dan kita harus memastikan dengan pertolongan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya saja, kita akan menjadi generasi umat Tuhan yang menang. Generasi yang mewarisi kerajaan sorga, melewati time of troubles, masa kesusahan dunia ini, dengan segala tekanan-tekanan, bahkan secara teknologi canggih sekalipun, untuk menuju kepada keadaan yang real, yang nyata benar. Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kita semua akan tinggal bersama Tuhan pencipta kita selamanya dalam kerajaan dan dalam rumah yang kekal di tengah-tengah keluarga besar kerajaan sorga.
Itulah doa dan harapan kita semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.